Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Rolo Lucena, NIM 2019 dari 006, yang kedua Adi Wiranata 2019 3234, yang ketiga Nisa Sautur Saidah 2019 3258, yang keempat Sheila Melinda 2019 3264. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai uji Z proporsi. Yang pertama, pengertian uji Z. Menurut Savitri Wanablandari dan kawan-kawan, tahun 2022 halaman 90. Yang pertama, uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit, terpusat data dengan ukuran sampel besar akan berdistribusi normal. Uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Uji Z juga dapat dipakai untuk menganalisis data yang varians populasinya diketahui. Namun, bila varians populasi tidak diketahui, maka varians dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Tujuan uji Z menurut Imam Gunawan tahun 2016, buku pengantar statistika diferensial menerbit pendidikan Rajulis. Uji Z bertujuan untuk yang pertama, menguji beda rata-rata satu sampel dengan rata-rata sampel lain. Yang kedua, menguji hipotesis dalam penelitian satu perlakuan yang menggunakan persentase. Yang ketiga, membandingkan satu data sampel dengan data populasinya. Selanjutnya, langkah-langkah mengenai satu perlakuan menurut Savitri Wanablandari dan kawan-kawan tahun 2022 halaman 90. Yang pertama, menetapkan sampel yang representatif atau jika mengambil sampel. Yang kedua, mengetes normalitas data dari distribusi sampel. Yang ketiga, jika normal dilanjutkan dengan uji Z atau uji T apabila jumlah anggota sampel lebih 30 yang sudah diketahui standar deviasinya. Sedangkan dilanjutkan dengan uji T apabila jumlah anggota sampel lebih 30 yang belum diketahui standar deviasinya. 4. Jika tidak normal, dilanjutkan dengan tes median. Yang kelima, menguji hipotesis. Yang keenam, uji Z atau uji proporsi digunakan untuk sampel besar atau jumlah anggota sampel lebih 30 dengan asumsi observasi jumlah anggota sampel dalam sampel dipilih secara random dari sebuah populasi dan jumlah anggota sampel adalah besar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian hipotesis menurut Savitri Wanablandari dan kawan-kawan tahun 2022 halaman 91. Yang pertama, menentukan formula hipotesis. Ada 3 macam pengujian, yakni yang pertama uji dua arah. H0 sama dengan P1 sama dengan P2, HA sama dengan P1 tidak sama dengan P2. B. Uji satu arah kanan, hipotesis 0 sama dengan P1 kurang lebih P2. Hipotesis A sama dengan P1 lebih P2. C. Uji satu arah kiri. Hipotesis 0 sama dengan P1 lebih dari P2. Hipotesis A sama dengan P1 kurang P2. Yang kedua, statistik uji menurut Imam Gunawan tahun 2016 halaman 148 mengenai rumus statistik uji. Dihitung sama dengan rata-rata sampel per jumlah anggota sampel dikurangi proporsi pada hipotesis dibagi akar proporsi pada hipotesis kurung buka 1 dikurangi proporsi pada hipotesis kurung tutup per jumlah anggota sampel. Penentuan tingkat signifikansi notasi pada umumnya yang digunakan 5% atau 0,05. Pengujian dua arah di mana Z table sama dengan Z setengah kurung buka setengah dikurangi A. Pengujian satu arah sebelah kanan di mana Z table sama dengan Z kurang buka setengah per A. Pengujian satu arah sebelah kiri di mana Z table sama dengan Z kurung buka setengah dikurangi A. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ardi Winarata. Lalu ada kriteria keputusan. Terdapat 3 macam pengujian yang menyatakan bentuk daerah HO dan HA, yaitu yang pertama pengujian dua arah. Pada gambar di bawah, untuk sebelah kiri merupakan daerah penolakan, untuk sebelah
tengah atau yang timbul merupakan daerah penerimaan. Untuk sebelah kanan merupakan daerah penolakan. HO diterima jika min Z tabel lebih kecil Z hitung. Lebih kecil Z tabel di mana Z tabel sama dengan Z 1/2 kurang buka 1/2 min alfa kurang tutup. Yang kedua ada pengujian satu arah kanan. HO diterima jika Z hitung lebih kecil Z tabel, di mana Z tabel sama dengan Z kurang buka 1/2 min alfa kurang tutup. Yang ketiga ada pengujian satu arah sebelah kiri. HO diterima jika Z hitung lebih kecil min Z hitung lebih kecil Z tabel, di mana Z tabel sama dengan Z kurang buka 1/2 min alfa kurang tutup. Lalu berikut merupakan contoh pengujian dua proporsi populasi. Di kelas 4 SD 1 Kudus melakukan tes ulangan harian pada mapel IPA pada pembelajaran 6 materi sumber energi. Dilakukan tes terhadap 40 siswa dan memperoleh data sebagai berikut. Dengan nilai 80, 80, 75, 50, 70, 75, 65, 70, 70, 85, 60, 75, 60, 70, 60, 60, 50, 60, 70, 40, 70, 60, 40, 80, 50, 70, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 60, 70, 75, 70, 60, 80, 70, 65. Pembelajaran dinyatakan efektif jika dapat nilai tes 70 ke atas dengan mencapai minimal 75%. Dengan menggunakan alfa sama dengan 5%. Apakah pembelajaran tersebut sudah efektif? Langkah yang pertama, merumuskan hipotesis. HO P1 lebih dari P2 dengan rata-rata nilai tes mencapai 75%. HA P1 lebih kecil P2 dengan rata-rata nilai tes tidak mencapai 75%. Dengan hipotesis pengujian dari perhitungan data di atas yang mendapat nilai tes lebih besar atau sama dengan 70 sebanyak 21 siswa atau hanya 52,25%, sehingga diduga pembelajaran belum efektif dikarenakan kurang dari 75%. Yang kedua, langkah menghitung statistik uji. Diketahui X sama dengan 21, P sama dengan 0,75, N atau jumlah siswa 40. Ditanya Z, jawab Z hitung sama dengan X per N min P akar P kurang buka 1 per P kurang tutup per N. Z sama dengan 21 per 40 min, 75 per akar 0,75 kurang buka 1 per 0,75 kurang tutup per 40 sama dengan Z min 3,28. Baik, selanjutnya kita ke langkah ketiga yaitu mencari Z tabel. Nah, caranya menggunakan rumus Z tabel sama dengan Z kurang buka setengah dikurangi alfa, Z sama dengan 0,5 dikurangi 0,05, Z sama dengan 0,45 sama dengan 1,64. Nah, caranya bisa dapat nilai 1,64 bisa kita lihat dari tabel di bagian kanan di kolom paling atas Z 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya
itu ada kesalahan penulisan, seharusnya 0,00, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 dan seterusnya. Untuk bagian barisnya sudah benar 0,0, 0,1 sampai 1,6. Nah, kita cari nilai 0,45. Nilai 0,45 itu terdapat pada kolom 0,04 dan baris 1,6. Nah, langkah selanjutnya itu baris ditambahkan kolomnya, berarti 1,6 ditambah 0,04, hasilnya 1,64. Baik, selanjutnya langkah keempat, menentukan kriteria uji. Nah, kriteria uji yang dilakukan adalah uji satu pihak kiri, karena pada hipotesis HA disebutkan P1 kurang dari P2 sama dengan 75%. Langkah kelima, Z hitung sama dengan negatif 3,28 kurang dari negatif Z tabel sama dengan negatif 1,64. Karena nilai Z hitung atau negatif 3,28 kurang dari negatif Z tabel atau negatif 1,64, maka keputusannya adalah menolak HO. Kesimpulannya di sini adalah bahwa HO berada di daerah penolakan dengan tingkat signifikan 5%. Berarti pembelajaran IPA kelas 4, pembelajaran 6, materi sumber energi belum efektif karena kurang dari 75%. Atau HA P1 kurang dari P2. Nah, selanjutnya kita ke pengujian dua proporsi populasi. Beberapa masalah berkaitan dengan dua populasi, yaitu kedua populasi tersebut sama. Apakah kedua populasi tersebut sama? Nah, untuk melakukan pengujian demikian, pertama-tama peneliti itu harus memilih sebuah sampel dari masing-masing populasi. Kemudian, jika kedua sampel tersebut memenuhi persyaratan, yaitu N dikali P dan N kurung buka 1 dikurangi P sama dengan 5 atau lebih, penelitian ini dapat menguatkan uji sampel. Statistik uji Z mengikuti distribusi normal standar dan rumusnya yaitu Z sama dengan X1 per N1 dikurangi X2 per N2 per akar dari P bar kali 1 dikurangi P bar kurung buka 1 per N pangkat 1 ditambah 1 per N pangkat 2 kurung tutup. Keterangannya, X1 itu jumlah individu yang memiliki sifat yang diselidiki pada sampel pertama. X2 jumlah individu yang memiliki sifat yang diselidiki pada sampel kedua. N1 itu jumlah sampel pertama, N2 jumlah sampel kedua, P bar itu proporsi pemilikan sifat dari kedua sampel dihitung menggunakan rumus P bar sama dengan jumlah total sukses per jumlah total kedua sampel sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Sekarang ke contoh pengujian dua proporsi populasi. Sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran yang biasa. Kelas lain yang terdiri dari 10 siswa diberikan pelajaran yang sama tetapi dengan metode yang menggunakan bahan yang telah diprogramkan. Pada akhir semester, murid kedua kelas itu diberikan ujian yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4. Sedangkan kelas yang menggunakan bahan yang terprogramkan memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Dengan taraf signifikasi 0,1, ujilah hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antara kedua metode pengajaran. Asumsikan bahwa kedua populasi berdistribusi normal dengan varians yang sama.
Baik, langkah-langkah untuk menjawab soal di atas adalah sebagai berikut. Langkah pertama, misalkan B1 dan B2 adalah rata-rata nilai semua siswa yang mungkin mengambil pelajaran tersebut dengan kedua metode pengajaran. Maka hipotesisnya adalah HO bagi P1, HO sama dengan P1 sama dengan P2. HA itu P1 tidak sama dengan P2. Langkah kedua, telah diketahui bahwa taraf signifikasinya alfanya 0,1. Dan langkah ketiga, karena uji hipotesisnya adalah two-tailed atau dua arah, maka alfanya sama dengan 0,1 dan N kurang dari 30, maka daerah kritik dari permasalahan ini menggunakan uji T. Degree of freedom atau DF adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2, yaitu 20. Maka T-nya 1,725, sehingga daerah kritik dari permasalahan tersebut adalah T kurang dari negatif 1,725 dan T lebih dari 1,725.